Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaf Fafiansyah Ibatullah dari kelas TI 3D dengan nomor NIM 225333655. Di sini saya akan melanjutkan modul yang keenam, yaitu data link layer. Tujuan data link layer. Data link layer model IC menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Data link layer bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan atau NIC ke kartu antarmuka jaringan. Data link layer melakukan hal berikut: memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Menerima data, biasanya paket layer 3 yaitu IPv4 atau IPv6 dan merangkumnya ke dalam frame layer 2. Mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media. Bertukar bingkai antar titik akhir melalui media jaringan. Menerima data yang dienkapsulasi, biasanya paket layer 3, dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang sesuai. Melakukan deteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Sebuah node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau ponsel, atau perangkat perantara seperti switch Ethernet. Tanpa lapisan data link, protokol lapisan mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Selain itu, setiap kali teknologi atau media jasa yang dikembangkan, IP harus beradaptasi. Standar data link layer. Protokol lapisan data link umumnya tidak ditentukan oleh Request for Comments atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP atau IP. Internet Engineering Task Force atau IETF memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas, tetapi mereka tidak menentukan fungsi dan pengoperasian lapisan akses jaringan TCP atau IP. Organisasi teknik yang menentukan standar terbuka dan protokol yang berlaku pada lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan data link OSI, yang meliputi Institut Insinyur Listrik dan Elektronika atau IAIA, Persatuan Telekomunikasi Internasional atau ITISU, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO, Institut Standar Nasional Amerika atau ANSI. Topologi fisik dan logis. Seperti yang Anda pelajari di topik sebelumnya, lapisan data link menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Ia harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer frame dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Topik ini menjelaskan cara kerja lapisan data link dengan topologi jaringan logis yang berbeda. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat menjelaskan jaringan LAN dan WAN. Topologi fisik mengidentifikasi koneksi dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara atau router, switch, dan titik akses interkabel saling terhubung. Topologi juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi di peralatan. Topologi fisik biasanya point-to-point atau star. Topologi logis mengacu pada cara jaringan mentransfer frame dari satu ke node lain berikutnya. Topologi ini mengidentifikasikan koneksi virtual menggunakan antarmuka, perangkat, dan skema pengamatan IP layer 3. Lapisan data link
melihat topologis suatu jaringan ketika mengontrol akses data ke audio. Topologis logis lah yang mempengaruhi jenis framing jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. Metode kontrol akses LAN, Ethernet, dan WLAN adalah contoh jaringan multi-akses. Jaringan multi-akses adalah jaringan yang dapat memiliki dua atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi-akses memerlukan aturan untuk mengatur bagaimana perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama. Yang pertama, akses berbasis pertikaian. Yang kedua, akses terkendali. Akses berbasis pertikaian dalam jaringan multi-akses berbasis konvensional. Semua node beroperasi dalam hal duplex bersaing untuk menggunakan media tersebut, namun hanya satu perangkat yang dapat mengirim dalam satu waktu. Oleh karena itu, ada proses jika lebih dari suatu perangkat melakukan transmisi secara bersamaan. Contoh metode akses berbasis pertentangan adalah sebagai berikut. Carrier Sensing Multiple Access dengan deteksi tabrakan atau CSMA atau CD yang digunakan pada LAN Ethernet topologis bus lama. Carrier Sensing Multiple Access dengan penghindaran tabrakan atau CSMA atau CA yang digunakan untuk nirkabel. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.